Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Madarijus Su'ud fi Iqtisa'il Burud. Jadi ini adalah kitab karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kitab yang berisi tentang syarah dari lapas-lapas atau bait-bait dari kitab Al-Barzanji. Kitab yang asli namanya itu adalah Iqdul Jawahir, yaitu kalung-kalung permata atau kalung-kalung mutiara. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang Abdirillahumma qabrahul karim. Ya Allah, wangikanlah akan kuburnya beliau yang mulia dengan apa? Bi'arfin syadhiyyin min salatin wa taslim, dengan keharuman yang semerbak dari salawat dan salam. Nah, sekarang kita akan ke fa'aqulu. Nah, ini sangat menarik karena di sini disebutkan keturunan ke atas atau nasab-nasab Nabi atau nasab-nasab ke atas lah gitu kan. Mulai dari bapaknya sampai saya belum tahu berapa jumlahnya ini. Saya belum hitung, nanti kita hitung deh. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Fa'aqulu sayyiduna Muhammad, fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdul Muttalib. Mana dia? Fa'aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdullah bin Abdul Muttalib. Mana Abdullahnya ini? Oh, itu dia. Abdul bin Abdul Muttalib, wasmuhu Syaibatul Hamdi, wasmuhu Syaibatul Hamdi bin Hashim wasmuhu Amr ibn Abdi Manaf wasmuhu Al-Mughirah bin Qusay wasmuhu Mujammi' summiya bil Qusay li taqasihil qasiyah. Jadi nanti kita lanjutkan. Kita sampai, soalnya sama semua nanti ini nama-nama semua ini agak panjang. Jadi langsung saja kita baca syarahnya. Fa'aqulu, maka aku berkata, kata Syekh Ja'far. Jadi fi nazmi jawahiri iqdi asma'i abaihi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam menazamkan, aku mulai di dalam menazamkan, menguntai bait-bait mutiara. Aku memulai menguntai bait-bait mutiara, nama-nama nasab ke atas daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma fi izharil burud, kemudian aku mengatakan, kata musannifnya, aku memulai di dalam menguntai ini zahir pakaian, izharil burud. Jadi sebenarnya ini masih majas di dalam menguntai indahnya daripada min siyarihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata musannifnya,
kata Syekh Nawawi di dalam menjelaskan fa'akul ini. Kemudian aku mulai di dalam menampakkan indahnya daripada sejarah atau siarah dan syama'ilihi. Jadi sama artinya. Dari sejarah siapa? Huwa. Ini dhamir sya'an ini. Dhamir yang menjelaskan apa yang di depannya. Siapa dia? Yaitu Sayyiduna Muhammad, junjungan kita Nabi Muhammad. Sayyidina Muhammad ibnu. Jadi cara bacanya disebutkan di sini bihadzfi tanwinihi, dengan membuang tanwinnya. Kan Sayyidina Muhammadun kan seharusnya, tetapi karena nanti ini di bihadzfi tanwinihi, dibuang tanwinnya itu. Kenapa? Liwasfihi, karena disifatkan kepada langsung bibni mudhaf, dengan biibni mudhaf ila alam, dengan disifatkan kepada ibni nanti yang dimudhafkan kepada isim alam, yaitu Abdullah. Nah, ibnu Abdullah, Muhammad ibnu Abdullah, anaknya Abdullah. Jadi Muhammad itu nama ayahnya langsung adalah Abdullah. Ini wajib kita ketahui. Ini wajib kita tahu, wajib kita ajarkan juga kepada orang-orang, kepada anak-anak kita, walaupun saya belum menikah. Jadi harus diketahui oleh orang-orang. Karena ini wajib diketahui walaupun tidak sampai ke nasab. Sampai ke nasab ma'atnya itu kan ada nanti nasab ma'atnya itu. Atau adenan kalau nggak salah terakhir yang disepakati lah gitu. Itu tidak harus sampai ke sana. Mungkin nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, mungkin itu ada standarnya mungkin nanti. Di dalam akidah itu kita harus menghafal ini, kita harus kenal siapa Nabi kita harus kenal siapa keluarga Nabi. Jadi siapa Abdullah ini? Nah, nanti dijelaskan dia di sini. Kalau Nabi Muhammad tidak perlu lagi mungkin karena seluruh kitab ini nanti menjelaskan Nabi Muhammad. Jadi ini bapaknya beliau ini, Abdullah ini, wa kana idza marra naharan. Apabila Abdullah berjalan pada siang hari, intashaqa minhu rawaihul miski wal ambar. Ketika beliau berjalan di siang hari, kata Syekh Nawawi menjelaskan beliau ini, ketika Abdullah berjalan di siang hari maka akan tercium aroma tubuhnya itu, saking harumnya aroma tubuhnya itu akan tercium bau-bau misik dan bau minyak wangi yang bernama ambar. Saya tidak tahu juga, belum pernah memakai ambar, tapi ini nama parfum. Nah, jadi mungkin hal-hal seperti inilah yang membuat ulama-ulama yang tidak setuju dengan kitab ini. Jadi ada sesuatu nanti yang aneh-aneh. Mungkin itulah nanti yang tidak disukai. Nah, tetapi tentunya seorang ulama sekelas Imam Nawawi pasti ada harusnya sumber-sumbernya, walaupun nanti sumbernya itu mungkin agak lemah, tetapi ini kan bukan ibadah, ini hanya penceritaan dan untuk memuji Nabi. Jadi tidak apa-apa dipakai. Nah, bahkan itu membangkitkan semangat umat Islam di berbagai masa. Ketika masalah yang menerpa umat Islam, ketika perang salib, maka kisah ini menjadi semangat, pembakar semangat lah gitu. Begitu juga zaman sekarang ini, kitab ini akan menjadi pegangan bagi orang-orang yang rindu kepada Rasulullah dan lain-lainnya. Wa idza marra, itu kan ketika berjalan di siang hari, maka akan semerbak bau tubuhnya dengan bau minyak misik dan minyak ambar. Wa idza marra lailan, dan apabila Abdullah ini berjalan pada malam hari, asyraqatil anwar, bersinar cahaya dari dalamnya, min baini ainaihi, dari sela kedua matanya. Tas'au kal misbah, yang bersinar itu seperti lampu. Jadi cahaya yang keluar dari sela-sela matanya beliau itu bercahaya, bersinar seperti lampu. Nah,
Wa kana ahlu Makkah, dan adalah penduduk kota Makkah, yusammunahu misbahal haram. Jadi mereka para penduduk kota Makkah ketika hidup bersama Abdullah ini, mereka menamakan Abdullah menjadi misbahal haram, atau lampunya kota Makkah, lampunya kota haram, lampunya tanah haram lah gitu. Kenapa dinamakan seperti itu? Likasrati nurihi, karena banyak cahaya yang keluar dari sela-sela kedua matanya, atau keningnya lah gitu. Kening atau dahi, mungkin kening di atasan, dahi agak di bawah. Itu tentang Abdullah. Siapa Abdullah ini? Oh, ibni Abdul Muttalib, anak dari Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib ini? Mata fi Burman. Jadi Abdul Muttalib ini meninggal di sebuah daerah bernama Burman, min tariqil Yamani, dari sebuah jalan yang menuju ke Yaman. Berarti ini sebelah selatannya kota Makkah, karena Yaman itu berada di sebelah selatannya kota Makkah. Nah, jalannya itu apakah jalan dekat Laut Merah, atau di sana saya tidak tahu di mana jalannya ini. Nah, wadufina bil hajun atau hujun ini, dan beliau Abdul Muttalib dimakamkan di daerah bernama Hajun. Wa umruhu, dan ketika itu umurnya beliau ketika dimakamkan itu mi'atun wa ashrun, itu 110 tahun. Wa ashrun ya, ini tanwin ini. Wakilah, jadi kan ini berarti ada nanti umurnya yang lain. Jadi ketika umur ini beliau dimakamkan ini, beliau berumur 110 tahun. Wakila arba'un. Oh, ada yang mengatakan 140 tahun umurnya. Arba'una sana. Wa huwal mu'tamad, dan inilah yang pendapat yang kuat, yaitu pendapat bahwa beliau meninggal ketika 140 tahun. Tetapi ada yang aneh dari penjelasan ini. Kenapa dikatakan kila, tetapi di sini mu'tamad katanya? Mana yang benar? Apakah mungkin salah tulis kola atau kila gitu kan? Tetapi mungkin ini kila ini memang harus ditaruh di kedua, di pendapat setelah pendapat pertama. Tetapi mu'tamad ini biasa ada di pendapat setelah hasyar ini, setelah 110 tahun ini. Tetapi ini kita nggak tahu yang mana maksudnya oleh Syekh Nawawi. Apa maksudnya lah gitu. Wasmu, siapa Abdul Muttalib ini? Wasmuhu Syaibatul Hamdi, dan nama aslinya, ini bukan nama aslinya juga ini. Ini wasmuhu Syaibatul Hamdi, nama atau mungkin nama asli juga. Soalnya ini seperti julukan juga ini. Jadi namanya itu Syaibatul Hamdi. Anak yang lahir sudah beruban, satu rambutnya sudah beruban, satu warna putih. Itulah kenapa dinamakan Syaibatul Hamdi. Ala sahihi, di atas yang sahih. Sumia dinamakan dengan Syaibatul Hamdi ini, bisyaibati ini, li'annahu, karena beliau Abdul Muttalib ini wulida, dilahirkan, wa fi ra'sihi, dilahirkan beliau, dan ketika dilahirkan ada pada rambutnya beliau ini atau kepala beliau ini syaibatun, ada satu uban fi sya'ratin wahidah, pada satu helai rambutnya yang berwarna putih. Baydaan atau baydaan ini. Wa udhifa, dan disandarkan syaibatun lil hamdi, kata-kata syaibah lil hamdi, untuk memuji beliau, isyaratun, sebagai satu isyarat, ila annahu, kepada bahwasanya, ya'ishu, beliau itu hidup, wa yuhmadu, dan dipuji. Wa innama qila lahu, dan hanya saja dikatakan orang, semoga bisa dibaca nih ya. Wa innama qila lahu, dikatakan orang baginya Abdul Muttalib ini. Kenapa? Li'anna, dikatakan orang baginya siapa? Abdul Muttalib. Nama Abdul Muttalib ini ada kisah lucunya ini ya. Li'anna Ahmahul Muttalib, karena bahwasanya paman beliau yang bernama Muttalib ini,
Lamma ja'a bihi, ketika datang ia pamannya ini membawa beliau Abdul Muthalib ini minal Madinati, jadi beliau dibawa dari kota Madinah, wa dakhala ila Makkah, dan beliau masuk ke kota Makkah. Wa qad adha'a min wajhihi, nah ketika dibawa masih kecil ini sudah terpancar nurnya Nabi dari wajahnya beliau, nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa adha'at min hasyi'ab wal hibab, jadi cahaya itu menerangi dari jalan-jalan bukit, wal hishab, apa namanya, hishab ini jalan bukit, jalan dan bukit lah gitu. Fa'ata ilaihin nas, maka datanglah para manusia menuju kepada Abdul Muthalib ini, min kulli makanin, dari semua orang, dari semua tempat di kota Makkah itu mendatangi Abdul Muthalib ini yang membawa anak kecil ini. Nah, wa aqbalu 'alal Muthalib, dan mereka menghadap bertemu dengan Muthalib. Wa qalu lahu, dan mereka penduduk Makkah ketika itu, wa qalu lahu, berkata kepada Muthalib ini, ayuhas sayyid, wahai tuanku, man hadza alladzi ma'aka, siapa orang yang bersamamu ini? Falaqad asyraqat min nurihi rabba wal hidaba, Rabba wal hidaba, ya benar, maf'ul dari asyarakat ini. Oh enggak, fa'il dari, berarti Rabba wal hidab. Jadi Rabba ini Rabba atau Rabbi ini mungkin maksud ini bukan Tuhan maksudnya atau mendidik, tetapi sebuah tempat ini. Wal hidab. Nah, wahai tuanku, siapa orang yang bersamamu ini? Sungguh telah bersinar dari cahaya nurnya itu tempat-tempat apa namanya, mungkin ada hubungannya dengan mendidik ini kan, mendidik kambing-kambing atau mengembalakannya itu. Jadi tempat mengembala menjadi terang, serta jalan-jalan menjadi terang. Faqala lahum, maka Muthalib ini berkata kepada mereka, faqala lahum al-Muthalib, jadi al-Muthalib menjawab pertanyaan mereka, oh hadza abdi, ini hambaku katanya. Jadi keponakannya dibilang hambanya, dibilang budaknya. Fasarahu, maka mereka berteriak, waqalu, dan mereka berkata, ma aksara nura Abdul Muthalib, alangkah banyak cahaya hambanya Muthalib ini, Abdul Muthalib ini, wa ma ahsana Abdul Muthalib, dan alangkah ganteng, alangkah tampan, alangkah rupawan hambanya Muthalib ini. Nah, dari saat itu Syaibatul Hamdi ini diberi nama Abdul Muthalib karena diakui oleh pamannya sendiri bahwa ia itu adalah seorang hamba, Abdul Muthalib. Nah, maka berteriaklah orang-orang, ini jumlah ta'ajub ini, ma aksara nura Abdul Muthalib, ma aksara nura Abdul Muthalib, wa ma ahsana Abdul Muthalib, alangkah ganteng, alangkah banyak nur Nabi di dalam dirinya. Itulah sekelumit tentang Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib itu? Bin Hashim, anaknya Hashim. Wa kana la yamurru bihajarin. Nah, ini lebih aneh lagi ceritanya ini. Siapa Hashim ini? Yaitu tidaklah Hashim ini berjalan melewati batu, wala madarin, dan tidak juga berjalan melewati lumpur atau tanah yang basah gitu kan, wala syajarin, dan tidak ia melewati pepohonan, illa wa yukhatibuhu, kecuali semua yang dilewatinya akan berkata, wa yaqul, akan diajaknya berbicara, wa yaqulu lahu, dan akan berkata baginya Ibnu Hashim ini berarti pohon, batu, tanah ini akan berkata, absyir, berbahagialah wahai Hashim, absyir ya Hashim, berbahagialah wahai Hashim. Kenapa? Fa innahu sayazharu min zuhrika nabiyyun, maka sungguh, ini dhamir sya'an juga ini, akan muncul dari punggungmu ini, dari sulbinya ini maksudnya, nabiun, seorang nabi, yakunu, akan menjadi nabi itu, akan menjadi khatamun nabiyyin atau khatimun nabiyyin, penutup para nabi, wal mursalin, dan penutup para rasul. Siapa beliau ini? Nama asli bin Hashim ini
wasmuhu Amr, namanya asli adalah Amr. Jadi kalau ada wawu di akhirnya itu wawu far'iyah namanya, wawu yang membedakan antara Umar dan Amr. Jadi bifathil ain dengan patah ain al-muhmalah yang tidak bertitik, wasukunil mimi dan sukun min. Jadi Amr gitu kan. Waluqiba biha, dan digelari dengannya beliau itu dengan Hashim ini, bi Hashim ini kenapa? Li'annahu kana yahshimul lahma, karena adalah beliau ini dulu sering menggiling daging, wa yaj'alahu saridan, dan beliau menjadikan daging yang digiling itu menjadi bubur, liqaumihi, untuk diberikan kepada kaumnya. Jadi keturunan atau nasab Rasulullah ini memang orang-orang luar biasa, orang-orang yang dermawan. Jadi zaman al-jadbi, pada ketika musim paceklik. Jadi ketika musim paceklik, jadi beliau itu mempunyai binatang ternak, ataupun saya nggak tahu unta atau apalah gitu kan. Jadi beliau menyembelihnya untuk dijadikan makanan bagi orang-orang yang sedang kelaparan di musim paceklik, di musim di musim apalah gitu yang menjadi ujian bagi mereka. Beliau menggiling dagingnya dan menjadikannya bubur. Waktu lifa, dan diihtilafkan dan diperselisihkan fi sinihi, di dalam umurnya beliau. Faqil 20 sana, ada yang mengatakan bahwa umur beliau itu 20 tahun. Oh, jadi muda sekali nih ya. Waqila 25, dan dikatakan juga 55 tahun. Nah, itu sekelumit tentang kisah tentang Hashim. Siapa Hashim ini? Oh, ibni Abdi Manaf, anaknya Abdi Manaf. Siapa Abdi Manaf ini? Oh, kana yuqalu lahu, adalah dikatakan baginya Abdi Manaf ini, namanya itu, gelarnya itu Qamarul Batha, yaitu rembulannya lembah Batha. Jadi Batha ini nama tempat. Li husnihi, kenapa dinamakan rembulannya lembah Batha? Karena gantengnya, karena tampannya, wa jamalihi, dan keelokan rupanya. Mata bi Gaza, beliau meninggal di Gaza, Palestina. Jadi keturunan atau nasab Nabi itu memang seorang pemimpin, seorang yang ganteng karena ada nurnya Nabi di sana. Nah, jadi jangan heran kalau Habib-habib yang ganteng-ganteng itu ada nur di dalam darinya beliau. Semoga ada nur lah gitu kan. Walaupun memang semua manusia ini berasal dari nurnya Nabi. Nah, karena di video pertama ingat, semua benda al-mawjudat ini yang ada ini, yang wujud ini berasal dari nurnya Nabi. Berarti saya juga ada dong nurnya gitu. Nah, tetapi mungkin percikan-percikannya gitulah. Nah, di penonton juga berarti ada. Lanjut. Jadi namanya Abdul Manaf ini, nama aslinya adalah Al-Mughirah. Gimana cara membaca Mughirah? Bil dhammil mim, dengan dhammah mim, wa kasril ain, dan kasrah ain, Mughirah. Oh, ini salah, ini bukan ain ya, tapi ghain ini. Ini salah cetak ini. Dan kasrah ghain, al-mu'jamah yang bertitik. Ini mu'jamah ini titik artinya. Waluqiba, dan digelari beliau dengan Abdi Manaf, bi Abdi Manaf. Kenapa? Li'ului sya'nihi, karena tinggi posisi jabatannya, kedudukannya. Fi qaumihi, yaitu di kaumnya. Wakila, dan dikatakan orang juga, litulihi, itu karena jangkung badannya beliau, karena tinggi tinggi tubuhnya beliau. Wahwal jadd salis, dan beliau ini adalah kakek ketiga li nabiyina, bagi nabi kita. Warrabi', dan kakek keempat li Utsman, bagi Sayyidina Utsman. Berarti nabi itu satu tingkat di atas pohon nasab dengan Utsman berarti. Nah, watasi', dan kakek ke-9 li Imamina Syafi'i, dan kakek ke-9 dari imam kita, yaitu Imam Syafi'i. Nah, jadi disinilah di Abdi Manaf ini bertemu nasabnya Imam Syafi'i dan Utsman dan Rasulullah.
Jadi nanti semua semua khalifah bahkan semua imam ini nanti kecuali Abu Hanifah kalau nggak salah tidak ada dia, ataupun mungkin tidak disebutkan di sini kan. Jadi nanti Malik, Syafi'i dan Hambali nanti ketemu juga nasabnya. Saya kurang perhatikan tentang Abu Hanifah, nanti coba kita lihat. Jadi semuanya khalifah dan ketiga imam mazhab itu nanti disebutkan di sini. Di mana beliau ketemu nasabnya dengan Rasulullah. Nah, siapa Mughirah ini? Ini sudah ini kan. Siapa? Oh ya benar, siapa Mughirah ini? Itu anak dari Qusay. Siapa Qusay ini? Cara baca Qusay ini dengan dhammah qaf, ku gitu kan, fathah shad dan patah shad al-muhmalah. Wasmuhu, dan nama beliau itu Qusay ini aslinya adalah Mujammi'. Ini seharusnya Mujammi' ini dalam kurung dia, karena Mujammi' ini berada di syair dari Sahib Ja'far. Yaitu bagian dari bait-bait syair Sahib Ja'far. Kenapa ditulis di luar saya juga tidak tahu. Jadi nama beliau itu Mujammi'. Bidhammil mim dengan dhammah mim al-ula, yang pertama itu fathahil jim dan patah jim, muja jadi kan, wa kasral mim dan kasrah mim yang kedua itu al musyaddadah yang ditasdidkan, mujam gitu kan, li laqab, ini salah kayaknya, luqiba. Nah, jadi dilakobkan beliau itu, digelari beliau dengan Mujammi' atau dengan Qusay. Li'anna bihi, karena dengannya jama'ah. Ya Mujammi' ini berarti ini gelar juga, ini berarti ini bukan Qusay yang dijelaskan, tapi Mujammi' ini. Kenapa dinamakan Mujammi'? Karena dialah yang Allah perintahkan untuk mengumpulkan al-qabail, yaitu kabilah-kabilah min Fihrin, yang berasal dari kabilah Fihr. Fihr ini juga nanti nama kakek beliau, kakek Rasulullah nanti, tapi keberapa juga nanti kita baca dia. Saya tidak tahu berapa urutan keberapanya ini. Mana dia? Al-Musumiyah, dan dinamakan dengan Mujammi'. Dinamakan Mujammi' di sini biqusay. Ini penjelasan tentang Qusaynya. Litaqasihi, karena jauhnya beliau berkelana, li bu'dihi an ashiratihi, karena jauhnya beliau itu dari keluarga, fi biladi Qudah. Jadi Qudah ini nama tempat beliau berkelana, yaitu jauh dari negeri Makkah. Gimana cara membaca Qudah ini? Jadi qaf ini, jadi itu kan huruf fa, itu salah tulis itu, dengan dhammah awalnya ku, kan, yaitu wahwa Abu Hayyin, yaitu adalah bapaknya dari Abu Hayyin. Saya tidak tahu siapa Abu Hayyin ini. Jadi Qudat ini adalah nama bapak, dia adalah nama dari Abu Hayyin minal Yamani, berasal dari Yaman. Siapa Abu Hayyin ya? Wahwa Qudah, dan dialah yang diberi nama Al-Qudah bin Malik bin Humayr bin Himyar bin Saba. Al-Qasiyah itu al-ba'idah artinya. Jadi litaqasihi fi biladi Qudah al-Qasiyah atau Qasiyah itu, yaitu artinya al-ba'idah, yang jauh, min Makkah, dari Makkah. Wadzalika hina ihtamalathu, ketika itu beliau membawanya, beliau dibawa waktu milad, ihtamalathu ummuhu, jadi beliau itu dibawa oleh ibunya yang bernama Fatimah binti Sa'ad min Makkah, yang berasal dari Makkah. Hendak dibawa dari Makkah ke situ, ke Qudah itu, ba'da mauti abihi, setelah meninggal bapaknya, li Qudah, yaitu menuju ke Qudah. Nah, jadi ada kisah panjang tentang Mujammi' ini. Jadi beliau itu ketika bapaknya meninggal, beliau dibawa oleh ibunya yang bernama Fatimah ke negeri Qudah ini. Nah, ila an adahullahu ta'ala ilal haram, sampai Allah kembalikan beliau ini ke negeri Mekah. Mana haram itu? Haram Makkah. Ila harami Makkah.
al-muhtarami fahamahima. Jadi al-muhtarami al-muazzam, jadi negeri Makkah yang dihormati, yang diagungkan. Fahamahimahu ay min babi fahama. Jadi hama ini cara bacanya itu sama dengan roma, hama roma, yaitu menjaga, artinya fahamahimah bikasril ha'i dengan kasrah himah, dengan kasrah himah, ya kan. Apa arti himah? Mana yaitu mencegah dari perbuatan yang dilarang. Jadi kan kota haram itu atau Makkah itu bukan kota biasa. Jadi ada perkara-perkara yang dicegah di sana, tetapi di tempat lain tidak dicegah. Mana yaitu ia mencegah mujammi' mamnu'atihi, yaitu mencegah mengumpulkan orang-orang yang apa gitu maksudnya ya. Sesuatu yang mengumpulkan apa-apa yang dilarang, mungkin di sini perbuatan apa yang dilarang, dia yang mengumpulkannya. Jadi karena mengumpulkan berbagai hal yang dilarang itu, maka beliau itu menjaganya namanya. Nah, bikin peraturannya lah gitu. Harami Makkah. Siapa beliau ini? Qusay ini anak dari Kilab. Nah, jadi ini Kilab namanya. Memang agak kasar kalau diterjemahkan. Anak dari anjing jadinya gitu kan. Tetapi ini Kilab ini gelar. Nanti ada kisahnya. Wahwal jaddu salis. Dia adalah kakek ketiga dari Aminah bagi ibunya Nabi, yaitu Aminah, ummi Nabi, ibunya Nabi kita. Fafi Kilabin, maka pada kisah Kilab ini itu yajtami'u, bukan gitu. Fafi Kilabin, maka pada orang yang namanya Kilab ini yajtami'u nasabu abihi, berkumpul nasab bapaknya itu Rasulullah SAW wa ummihi, dan ibunya. Jadi kan kenapa dibilang berkumpul dengan ibunya? Karena nasab beliau ya dihitung dari bapaknya, bukan kepada ibunya. Nah, jadi nanti nasab ibunya itu juga nanti berkumpul dengan beliau sendiri di Kilab ini. Siapa nama asli Kilab? Pasti ini bukan namanya kan, ini soalnya nama binatang nih kan. Jadi wasmuhu Hakim, nama aslinya adalah Hakim. Gimana cara baca Hakim? Bi fathil ha'i, dengan fathah ha, wa kasril kaf, dan kasrah kaf, haki jadi kan. Lalu kiba, dan digelari beliau dengan Hakim, dengan Kilab ini, li annahu kana yaksuru saydu bil kilab, adalah karena beliau itu banyak berburu dengan anjing. Jadi banyak anjingnya di ketika beliau hidup ini, orang-orang berburu dengan anjing. Nah, siapa bin Kilab ini? Anak dari Murrah. Siapa Murrah ini? Gimana cara bacanya? Yaitu bidhamil mim, dengan dhammah mim, wa syaddir ra'i, dan tasdid ra. Murrah gitu kan. Maftuhatan, yang dibaca patah ra-nya itu Murrah gitu kan. Wa huwal jiddu as-sadis, yaitu adalah kakek keenam dari li Abi Bakrin, bagi Sayyidina Abu Bakar. Wa yajtami'ul Imam Malik, dan berkumpul Imam Malik ma'an nabiyina, beserta nabi kita, fi hadzal jadi, di kakek ini. Jadi ini sekarang giliran Imam Malik disebut di sini. Berarti Imam Malik itu satu keturunan dengan nabi di kakek ini. Siapa bin Murrah ini? Anak dari bin Ka'ab. Siapa Ka'ab ini? Bi fathil kaf, dengan fathah kaf, wa sukunil ain, dengan sukun ain, jadi Ka'ab kan, wa summiya bihi, dan dinamakan dengan begitu. Jadi Ka'ab ini artinya tinggi atau mata kaki. Jadi dinamakan begitu karena li'uluhi, karena tinggi posturnya beliau, wartifaihi, dan tinggi juga apa namanya? Mungkin apa ini? Wartifaihi, dan tinggi juga mungkin mata kakinya. Mungkin karena beliau tinggi mungkin ini ya. Ini tidak dijelaskan wartifaihi. Kan ini sudah li'uluhi karena tinggi posturnya. Nah, ini tinggi apa lagi di sini? Nah, atau mungkin atap mutaradif ini. Wahwal jaddu samin, dan beliau itu adalah kakek ke-8 li Umar bin Khattab. Umar tidak menerima tanwin. Jadi kakek ke-8 dari Umar bin Khattab. Siapa bin Ka'ab ini? Ka'ab ini anak dari Lu'ay. Lu'ay ini bidhamil mim, dengan bidhamil mim, bidhamil la mungkin ini. Kayaknya salah tulis nih.
Ini bukan bidomil mim tapi bidomil lam, lu gitu kan. Wa fathahil hamzah dan patah hamzah, lu ai gitu kan. Wa syaddil ya dan di tasdidkan ya-nya itu berarti lu ai gitu bacanya gitu. Nah, ini tidak dijelaskan siapa beliau. Beliau ini anak dari Ghalib. Siapa Ghalib ini? Sumia bihi, dinamakan Ghalib karena Ghalib karena li'annahu ghalibun, karena beliau itu ghalibun li'adaihi, karena beliau selalu menang ketika perang melawan musuh-musuhnya. Siapa Ghalib ini? Ibnu Fihrin. Ibnu Fihrin. Oh, ini dia Fihrin ini. Jadi beliau, semoga bisa dibaca ini ya. Jadi beliau ini Ghalib ini anak dari Fihr. Siapa Fihr ini? Gimana cara bacanya? Bi kasrul fa'i, dengan kasrah fa wa sukunil ha. Oh, bukan Fihr tapi Fihrin ya gitu. Wasmuhu Quraisy, dan nama aslinya itu adalah Quraisy. Nah, karena Fihr ini namanya Quraisy, wa ilaihi tunsabul butunul Quraisyah, dan kepadanya lah dinisbatkan jamaah dari Quraisy. Jadi semua golongan Quraisy itu dinisbatkan kepada Fihr ini. Wasmuhu Quraisy, dan nama asli beliau adalah Quraisy, dan kepadanya lah, yaitu kepada Fihr inilah dinisbatkan al-butun. Apa butun? Yaitu jamaah al-Quraisyah. Bihadzfil ya'i, dengan membuang ya-nya. Kan asal katanya ini Quraisyah, tetapi dibuang ya-nya itu. Kenapa? Dibuang ya-nya yang ada sebelum qabla syin itu, kan Quraisyah itu. Kenapa? Farqan, sebagai pembeda, baina hadza, di antara suku Quraisy dan dabatin, baina hadza wa dabatil bahri, dan binatang yang ada di lautan. Ada nama binatang di lautan namanya Quraisyah juga, Quraisy juga. Allati, yang ia binatang itu ta'kulu dawabal bahri, yang memakan binatang-binatang kecil di laut. Fi hal nisbah, di dalam nisbahnya ini. Wa ma fawqahu. Nah, ini sudah selesai pembahasan tentang Fihr, tentang Quraisy maksudnya ini. Kan Quraisy itu dari Fihr ini sampai ke Nabi Muhammad. Jadi beliau, saya tidak tahu sampai ke berapa ya. Apakah anak-anak beliau juga Quraisy gitu, saya tidak tahu. Sampai mana Quraisy itu, apakah sampai sekarang atau gimana? Saya tidak tahu karena tidak dijelaskan. Wa ma fawqahu, dan yang ada di atas nasab Fihr ini itu aimin abaihi, yaitu dari bapaknya Fihr ini, Kinaniyun, dinamakan dia suku Kinani. Ai mansubun ila Kinanah, dinisbatkan kepada Kinanah bin Khuzaimah al-Qurashi ala sahih, atas pendapat yang sahih. Masih 30 menit ini. Ini kita selesaikan dulu nama nasab-nasab ini. Jadi di atas pendapat yang sahih, wa kadza qalahu Ahmad Al-Qastalani, begitu yang diucapkan oleh Ahmad Qastalani. Kama janaha ilaihil katsiru wartawa, sebagaimana condong kepada pendapat ini, hadal qaul, ini pendapat al-katsiru, oleh kebanyakan para ulama ahli nasab, wartadahu, yaitu ikhtarul katsiru, itu berpendapat, memilih pendapat ini oleh kebanyakan ahli hadal qaul, akan ini pendapat. Nah, siapa Fihr itu? Ibni Malik, anak dari Malik. Berarti Malik ini sudah sudah Kinani ya nunya. Nisbahnya itu dinisbatkan kepada Kinani sekarang, karena sudah dijelaskan tadi wa ma fawqahu Kinani. Nah, siapa Malik ini? Sumia bihi li'annahu malikul Arab, dinamakan Malik karena beliau adalah raja dari Arab. Saya tidak disebutkan kerajaan apa ini. Siapa Malik ini? Oh, anak dari Ibni Nadhr. Bagaimana cara membaca Nadhr? Bifathi dengan patah nun, fasukun, dan sukun dhad, Nadhr gitu kan. Wa huwa, dan dia Nadhr ini luqibahu atau laqabahu bisa juga jadi fa'ilnya mustatir, takdirannya orang-orang, berarti jadi orang-orang melakabkannya itu seperti itu. Wasmuhu Qais, dan namanya juga Qais, atau waluqibahu wasmuhu Qais dan digelari begitu oleh orang-orang, wasmuhu Qais, dan namanya adalah Qais.
Oh ini dia walaqabahu wasmuhu Qais. Luqiba bin nadri diberikan gelar dengan nadar. Kenapa? Li'anna wajhahu, karena wajahnya beliau itu kana yatala'la'u nuran, adalah wajah beliau itu bersinar seperti cahaya. Nah, jadi semua orang tua Nabi ini bercahaya semua mukanya karena ada nur yang tersimpan di dahinya. Nur Nabi Muhammad yang tersimpan di dahi mereka. Siapa bin Malik bin Nadar ini, nama yaitu anak dari bin Kinanah. Nah ini dia Kinanah itu yang dinisbatkan kepadanya nisbah itu. Ya nisbah kan namanya kan Kinaniyun itu. Inilah dia Kinanah. Bagaimana cara baca Kinanah? Bikasril kafi, dengan kasrah kaf. Wakilah, dan dikatakan orang lahu baginya Kinanah ini, dzalika li'annahu lam yazal fi kanni fi kinin. Jadi kinanah kan. Kenapa dikatakan orang kinanah? Karena beliau itu senantiasa fi kinin, yaitu di dalam melindungi. Jadi kinanah itu artinya tempat meneduh. Jadi orang meneduh itu biasakan tempat berlindung dari cahaya matahari, atau tempat teduh itu bisa juga tempat berlindung dari dinginnya hawa. Jadi artinya tetap aja dia itu berlindung dari hawa panas ataupun hawa dingin. Makanya beliau senantiasa itu melindungi di antara kaumnya, baina qaumihi. Waqila, dan dikatakan orang lisatrihi ala qaumihi, yaitu menutupi itu melindungi juga kepada kaumnya, wa hifdzihi, dan menjaga juga li israrihim, bagi rahasia-rahasia penduduk atau kaumnya. Siapa Kinanah ini? Khuzaimah. Siapa Khuzaimah ini? Bagaimana cara bacanya? Bidhammil kha'i, dengan dhammah khu kan, al-mu'jamah yang bertitik, wa fathiz zai, dan patah zai, Khuzai. Mata, beliau meninggal, wa huwa ala millati Ibrahim. Beliau meninggal dan ketika itu beliau berada di atas agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini salah tulis, ini tamlam katanya ini alaihissalam. Berarti beliau ini berada, mungkin ya ini ya pasti, bukan mungkin, sudah pasti beliau ini adalah seseorang yang mengikuti agama Nabi Ibrahim walaupun jaraknya sudah sangat-sangat jauh. Siapa Khuzaimah ini? Bin Mudrikah, anak dari Mudrikah, ibni Mudrikah, dengan bidhamil mim, dhammah mim, mu, wa kasri ra mudri ri, wasmuhu Amr, dan nama aslinya adalah Amr. Wa kunyatuhu, dan kunyahnya beliau itu Abu Huzail. Wakilah, dan dikatakan orang bisumya bidzalika, yusamya bidzalika, dinamakan beliau dengan demikian, lianna ibilahu, karena bahwa ontanya beliau itu ra'at arnaban, melihat ia ontanya itu akan kelinci, fafarat, lalu kaburlah onta itu. Nah, fa'adraka Amr, maka Mudrikah ini atau Amr ini mendapati onta yang kabur itu. Fa'adraka Amr al-ibil. Faliza sumya Mudrikah. Maka karena itu beliau dinamakan Mudrikah. Jadi Mudrikah itu artinya isim fa'il dari mudrik, dari orang yang melihat dan menangkap. Melihat juga bisa, mendapati juga bisa arti Mudrikah ini. Siapa Mudrikah ini? Ibni Ilyas, anak dari Ilyas. Bikasril hamzah, dengan kasr hamzah, inda ibnil Ambar. Jadi menurut orang-orang Ambar, bahwa sahih, jadi cara membaca Ilyas itu dengan membaris bawahkan hamzah itu. Itulah yang sahih, yang masyhur juga. Wa bi fathihha, dengan baca alias. Jadi orang barat kalau mengikut, kalau biasa kan Ibrahim Abraham, Moses. Nah kalau Elias dia, atau alias yaitu dengan membaca fathah hamzahnya. Siapa yang membaca begitu? Inda Qasim bin Sabit, menurut Qasim bin Sabit. Siapa beliau ini? Wa huwa awwaluman ahdal budna, beliaulah yang pertama kali
Wa huwa awaluman ahdal budna, dan dialah yang pertama kali memberikan hadiah, mempersembahkan onta lah gitu kan, mengorbankan onta. Jadi bodan ini bisa arti onta ataupun sapi. Karena bodan ini kalau kita pernah membaca kita pikih bukan Fathul Qorib, bahkan matan takrib tentang zakatnya binatang ternak ada bodan. Nah, bodan itu bisa onta, bisa bakar ataupun sapi. Ini sesuai umurnya, ini dia dihitung. Tapi saya tidak ingat berapa umurnya. Gimana cara baca bodan ini dengan domah ba, wadal, budun, berarti budun ini wabi iskanil dal dan mensukun ke anda. Dengan mendomahkan ba, bu dan dalnya itu. Oh, jadi dalnya itu bisa sukun, bisa juga domah, budun atau budun. Nah, Soko, beliau menggiring, beliau mengembala mungkin ini. Annakah, beliau menggiring atau menggembalakan unta dan sapi lizabih untuk disembelih. Sumir bidzalika, dinamakan beliau dengan itu, dengan apa ini ya? Dengan Ilyas atau gimana? Atau man ahlul budan itu, man ahdal budan. Nah, ini belum jelas ini namanya. Bidzalika, kan namanya cuman Ilyas disebut di sini. Dinamakan beliau dengan demikian dia azmi. Oh ya ini. Dinamakan beliau Ilyas itu orang yang pertama menghadiahkan bodan ini karena luar biasa bentuk badan yang binatang yang disembelih itu, wali annahum, karena bahwasanya mereka orang-orang kanu yusammunaha, mereka menamakan beliau itu kama fil misbah, sebagaimana yang ada di kitab al-misbah wasihah dan kitab kamus yang bernama Sihah dan Misbah. Yusamminunaha katanya kan ini. Yusamminunaha atau yusammunaha ini, saya tidak tahu ini. Ila rahab atau ila rihab al-baqa, ila rihabi, yaitu ke tempat beliau menghadiahkan bodan itu ke tempat al-haramiyah, yaitu al-mansubah ila al-haram. Beliau menghadiahkan bodan itu ke tempat haram. Ya seperti mungkin mempersembahkan kepada orang-orang, mungkin ini untuk diberikan makan. Karena mungkin kan mempersembahkan binatang kepada orang lain itu selain Allah itu kan tidak bisa. Jadi mungkin maksudnya ini mempersembahkan kepada Allah, tetapi diberikan makan itu diberikan ke orang-orang. Nah, mungkin ini ya, karena tidak ada penjelasan di sini. Nisbatul juz'i. Jadi haram ini adalah nama sebagian dari likulli baitil haram, bagi semua baitul haram. Jadi mungkin ini haramiyah ini sebagian kecil dari kota Makkah yang diharamkan, yang diberikan nama tanah haram. Wasumi'a fisul, nah ini yang mengherankan ini. Wasumi'a fisul bihi, dan didengarkan pada sulbinya beliau Ilyas ini. Ay yuzami zahril Ilyas, yaitu tulang punggungnya Ilyas atau tulang sulbinya itu an-nabiyya. Jadi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ini apa namanya? Karena dia majhul ini kan, maf'ul yang menempati tempat fa'il. Yaitu beliau itu zakarallah ta'ala walabbah. Beliau itu orang-orang, Ilyas itu mendengar Nabi di tulang sulbinya itu. Wasumi'a, jadi orang yang mendengar ini, bukan beliau. Tetapi mungkin beliau juga kan, tetapi di sini sumi'a. Jadi orang-orang mendengar Nabi, mendengar dari tulang sulbinya itu Nabi yang sedang berzikir dan mengucapkan
Walabbah yaitu labbaik Allahumma labbaik. Ai kana yasma'u min sulbi, yaitu didengarkan dari tulangnya Ilyas ini talbiyatan, yaitu zikir talbiyatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu talbiyahnya nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sangat luar biasa ini. Luar biasa anehnya juga al-ma'rufah yang sudah terkenal talbiyah itu fil haji, di ibadah haji. Karena fil Arab adalah Ilyas ini di negeri Arab misla Luqman seperti Luqman fi qaumihi. Jadi ada namanya Luqman di Al-Qur'an. Beliau adalah orang ahli hikmah. Jadi beliau itu Ilyas ini sama posisinya dengan Luqman di kaumnya. Jadi sebagai orang yang dituakan dan orang yang ahli hikmah. Siapa Ilyas ini? Ilyas ini adalah anak dari Mudhar bin Mudhar bidhamil fa fathin. Wasmuhu Amr, nama aslinya Amr, waluqiba dan diberikan gelar Mudhar ini li'annahu kana yuhibbul laban al-madhir al-hamid. Karena beliau itu menyukai susu yang rasanya asam. Jadi Mudhar ini artinya asam. Beliau menyukai susu yang rasanya asam. Wakila dan dikatakan orang li'annahu kana yumaddirul quluba an-nadhirata ilaihi. Jadi dikatakan orang bahwa beliau itu namanya Mudhar karena beliau selalu mencuri hati orang yang melihatnya. Jadi yumaddiru di sini mencuri artinya. Beliau itu suka mencuri apa? Mencuri hati para wanita. Karena beliau itu saking gantengnya, saking tampan, saking rupawan beliau. Karena ada nur Nabi di wajahnya beliau. Nah, ya'khudhu biha, yaitu yang kalau ada hati yang melihatnya pasti akan mengambil hati lah gitu, atau tertarik lah gitu. Wa ma ra'ahu ahadun illa ahabbahu li husnihi, dan tidaklah seseorang itu melihat kepada wajahnya beliau ini pasti akan kelepak-kelepak lah gitu kan, karena kegantengan beliau, wa jamalihi dan keelakan beliau. Wa kana ahsanan nasi sautan, beliau itu adalah orang yang paling bagus suaranya di orang-orang itu. Udah ganteng, suaranya bagus. Saya tidak ingin menyamakan dengan vokalis di Indonesia karena apa namanya, tahulah siapa kan, tidak akan saya sebutkan karena punya kasus juga kan. Saya tidak ingin itu menyamakan dengan dia. Siapa ini? Mudhar ini Ibnu Nizar, yaitu anak dari Nizar dengan kasrah nun dan takhfif zai, tidak ditasdidkan, maksudnya sumya bihi, dinamakan dengan Nizar li'annahu kana nahifan, karena beliau itu orang yang kurus, yang kecil badannya, mahzulul badan. Maka nurun nubuwah adalah cahaya kenabian baina ainihi, di antara kedua matanya. Wa huwa awwalu man kataba, dan dialah Nizar ni orang yang pertama kali menulis kitab al-Arabi yang berbahasa Arab. Ala sahih, atas pendapat yang sahih. Wa yajtami'u, dan berkumpullah al-Imam Ahmad. Jadi berkumpul nasab Imam Ahmad ma'a nabiyina, beserta nabi kita, fi hadzal jaddi, pada kakek ini. Sebenarnya ini sudah sangat jauh ini, berarti nasabnya Imam Ahmad juga itu terpelihara berarti jadinya. Nabi Ahmad itu kan jauh juga dengan Nabi. Jauh sekali anunya ini. Tempat berkumpulnya dengan Nabi. Ini sudah entah keberapa ini. Mungkin itu kelebihannya orang-orang Arab, yaitu nasab mereka itu terjaga. Begitu juga orang Cina. Orang Cina itu nasabnya juga terjaga. Nah, ini kita ini sebenarnya ada rasa syukur dan tidak nyesih juga. Kenapa orang-orang tua kita tidak mengingat nama-nama kakeknya? Mungkin karena ada sesuatu yang tidak pantas untuk diingat. Jadi kakek kita tidak mengingatnya. Ada mungkin
perilaku yang tidak pantas untuk diingat, jadi kakek itu melupakan kakeknya dan tidak diceritakan kepada kita. Alhamdulillah saya mengenal juga nama bapak saya, nama kakek, dan nama kakek saya. Jadi ada cerita lucu kan, jamaah di Makkah itu kalau nggak salah syaratnya itu harus namanya gitu kan, nama orang tuanya 2 kali atau 3 kali. Jadi ada orang itu tidak tahu sudah nama bapaknya, jadi bin botol ditulis. Bin botol katanya. Nah, lanjut. Ibni Ma'ad, siapa? Nizar ini anak dari Ma'ad. Bi fathi dengan patah mim, wal ain wa Ma'ad, berarti ainnya juga patah ini, wasyaddidal Ma'ad. Itu ditasdidkan dalnya itu. Fakana Ma'ad adalah Ma'ad itu fakana ma'dal hurub adalah beliau itu orang yang siap-siap berperang, Bani Israel, yang memerangi Bani Israel. Nah, jadi beliau itu tukang gebuknya lah gitu. Wa ma haraba, dan tidaklah beliau itu berperang ahadan melawan seseorang illa ghalabahu, kecuali beliau mengalahkannya. Antasara alaihi, dan beliau menang atasnya, wa zafara bihi, dan mengalahkannya mungkin ini. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka bahwa Ma'dan ini huwa Armia, yaitu Nabi Armia Nabi alaihissalam. Armia ini kalau di kitab Bible kalau nggak salah Jeremiah dia ini, atau Yeremia, tapi saya tidak tahu kenapa ini bukan nama orang Arab sepertinya Yeremia itu. Mungkin itu di nama aslinya itu Arab mungkin ini kan, tetapi dipakai jadi non Arab seperti Jeremiah nanti. Nah, mungkin ini ya. Lanjut, siapa Ma'ad ini? Bin Adnan. Nah, ini mungkin terakhir deh nih. Fakila, dikatakan orang, karena Adnan adalah Adnan ini fi zamani Isa alaihissalam. Beliau ini hidup di masa Nabi Isa alaihissalam. Ini sudah jauh soalnya ini kan. Mungkin saja. Annahu kana fi zamani Musa wa sahihu, dan pendapat yang sahih bahwasanya beliau Adnan ini hidup di zaman Nabi Musa. Wa yu'ayyadu dzalika, dan dikuatkan pendapat itu ma fit Tabrani, sesuatu yang ada pada pendapat Imam Tabrani. An Abi Umamah, dari Abi Umamah qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul lama balaga waladi Ma'di Adnan Ma'ad bin Adnan arba'ina rajulan, manakala telah sampai anak dari Ma'ad bin Adnan ini 40 anak laki-laki, waqa'u fi askar, mereka bergabung di tentaranya askari Musa, tentaranya Nabi Musa. Jadi pasukannya Nabi Musa ini Ma'ad ini, katanya di sini kata fantahabu, maka mereka mencuri. Ini mencuri apa ini ya? Fada'a alaihim, maka Nabi Musa memanggilnya. Fa'auhallahu ilaihi, maka Allah mewahyukan kepada Musa, la tada alaihim, jangan kamu panggil mereka. Fa inna minhum, maka sungguh dari mereka itu an-nabiyul ummi, nanti lahir seorang nabi yang ummi, an-nazir al-bashir, yang memberikan peringatan dan kabar gembira, wa nazama ba'duhum, dan menazamkan mereka sebagian para ulama itu ajdadahu, yaitu kakek-kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, dan ia berkata, Muhammadun Abdullahi Muttalibun Hashimu manafu Qusay ma'a kilabi qamar famuratu faka'bun lu'ayun ghalibun fihru maliku kadan nadaru najalu kinanat tabani khuzaimatu famudrikatul yasu ma'a mudarikada nizaru ma'dabani adnani ataitu asbutu. Yang tidak perlu saya artikan, ini nama semua ini. Nah, inilah nasab-nasab beliau, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nasab beliau ini yang jelas, beliau ini adalah keturunan yang berasal, yang hasil anak-anak mereka itu lewat pernikahan, dan perempuan-perempuannya itu juga
sudah Allah jaga dari perempuan-perempuan yang dapat menjaga diri dari perbuatan-perbuatan haram. Begitu juga ayah-ayah mereka ini, ada nur-nur Nabi yang berpindah-pindah dari kening-kening mereka atau sulbi-sulbi mereka. Maka semoga Allah merahmati dan memberikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terlalu panjang karena ini adalah keturunan yang nanti kalau saya pisah-pisah nanti kurang apa lah gitu kan. Jadi saya gabung saja. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.